Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Sekarang kita sudah di depan ini, di situs bersejarah di PPU calon ibu kota negara Indonesia, eh, yang terjaga sampai sekarang. Kita lihat ini Mariamnya, ini Mariamnya teman-teman, ngarah ke Balikpapan di Perang Dunia Kedua dulu. Menurut anunya, situsnya ini situsnya sudah rusak. Tulisannya sudah rusak ini karena dimakan usia, kena panas terus. Peninggalan Jepang kalau tidak salah, ini Perang Dunia Kedua. Ini kita melihat dari arah belakang. Situs peninggalannya seperti ini situasinya. Arah belakang nah, keren kan, kita susur sampai keliling ini. Ini menuju arah Balikpapan ini dulu kan, perangnya sama Jepang dulu, Jepang sama Inggris kalau nggak salah lah. Kita kelilingi belakangnya ini, situs yang bersejarah ini. Mantap kan, keren sekali teman-teman. Keren sekali situsnya ini, peninggalan yang sangat bersejarah ini di Kabupaten Indonesia, Kabupaten Penajam Pasir Utara, ibu kota Indonesia. Dari sisi samping kita bergerak masuk ke depan. Tampak arah depan ini situs bersejarah. Kita mulai. Keren sekali. Ini di sini tempat orangnya, di sini nih mengendalikan ini meriam ini, memfungsikan meriam ini untuk dibom ke arah Balikpapan. Nah, nah ya. Teman-teman lihat ya, ini fungsinya ini. Dulu ini bisa naik turun, ini begini, dikasih naik turun bisa. Dan ini suatu pendorongnya ke atas ini menuju Balikpapan, Perang Dunia Kedua dulu Jepang. Nah, yang perang sama Inggris kalau nggak salah, itu sama Amerika. Dia juga di sini. Nah, di sini dari arah depan bang. Ini tempat tentara Jepang mengarahkan ini, mengarahkan meriamnya untuk diluncurkan ke Balikpapan itu. Di sana kan ada teluk, di Balikpapan ada air, itu teluk laut, kapal-kapal Jepang di sana. Ini kemampuan daya ledaknya ini bisa puluhan kilo ini teman-teman, bisa mencapai puluhan kilo. Masuk ke sini. Keren nih, sempit tempatnya. Ternyata ada lubang di bawah itu. Ada lubang teman-teman sana. Apa di bawah itu ya? Ada airnya, balik airnya. Tapi tidak ada arah masuk ke dalamnya, tidak ada, buntu. Nah, ini. Kalau dulu kan, zaman dulu, ini bisa naik turun, diginiin ini turun, diarahkan. Ini tempat naik turunnya, ini gearnya ini bisa berfungsi dulu. Kita lihat situsnya ini masih bagus anunya teman-teman, besinya ini masih bagus, karatnya tidak ada yang berkarat, cuma enggak rusak gitu. Kondisinya bagus. Besinya
masih utuh, sempurna, dan yang habis gearnya ini. Nah, ini bahannya ini masih utuh semua, ini tidak ada yang berkarat ini. Kayaknya situs ini kemarin dirawat sama pemerintah, mungkin TNI yang rawat ini, jadi keasliannya masih terjaga. Cuma ada beberapa bagian yang agak hilang, seperti lubang ini kan, mungkin ini ring, disimpan ring di sini nih, agak hilang di sini. Mungkin pada dulu kali masih, ini hilang juga. Ini mungkin diambil sama orang yang tidak bertanggung jawab, karena di sini dulu teman-teman, ini daerahnya hutan ini. Karena ini permainan saya waktu kecil di sini, hutan dulu sini. Ini ndak ada sekolah ini, masih hutan semua. Kita lewat di sini aja dulu lari gitu, nah takut. Sekarang sudah ramai semua. Nah, sekolahan dekat dengan Gunung Mariamnya, rumah-rumah dekat. Sudah tidak ada rasa takut kalau ke sini. Nah, untuk pemberitahuan tentang situs ini sudah usang nih teman-teman, sudah dimakan usia ini. Tidak tahan kan, kena matahari terus, kena panas. Akhirnya robek dia, tidak bisa dibaca dengan jelas ini. Setiap yang orang yang dilarang, apa bacanya, cegah rusak, oh dilarang merusak, caranya ini yang jelas dilarang merusak situs peninggalan bersejarah Indonesia ini. Nah, pesannya di sini, kita sebagai warga negara Indonesia, khususnya Kabupaten Penajam Pasir Utara ini, pesannya kalau bisa anak-anak muda di sini bisa merawat situs peninggalan yang bersejarah ini. Ini adalah saksi bisu, sangat berharga sekali ini. Ini sangat penting sekali di kehidupan yang bersejarah kita di sini. Dan kita juga sebagai calon ibu kota Indonesia di Kabupaten Penajam Pasir Utara ini, rasa-rasanya sudah pantas menjadi ibu kota, karena kita di Penajam ini hitungannya ikut andil dalam kemerdekaan Indonesia, ikut berjuang melawan penjajahan Belanda dan Jepang. Kita bisa dikatakan sewajarnya lah bisa menjadi ibu kota di Penajam Pasir Utara ini, karena kita juga ikut serta dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Oke teman-teman ya, nonton aja ya sampai videonya habis, kita sambil video-video ini. Nah, gimana teman-teman, bayangkan di zaman dahulu ya, para pejuang kita, kasihan membela kemerdekaan Indonesia yang sangat bersejarah ini. Waduh, penuh perjuangan, kasihan, pertumpahan darah sangat banyak sekali. Makanya kita ini sebagai warga Indonesia yang menikmati hasil penjajahan, hasil kemerdekaan dari pejuang kita, itu harus menghargai situs-situs yang ada di Penajam Pasir Utara ini. Di sini suasananya nih adem, ini adem suasananya ini, adem sekali. Kapan itu?
panjang dari pelatuknya ini dari sini sampai ke sini sekitar 8 meter ini, kalau tidak salah 8 meteran teman-teman. Ini sekitar 2,5 meter, ini 2,5 meter ini kira-kira ini hulu ledaknya ini mengarah ke Balikpapan. Bayangkan dia nembak ngarah ke sana nah, teman-teman, ngarah Balikpapan. Cuma situsnya di sini ya, insya Allah ini agak terjaga ini. Nah, para ini pengunjung alhamdulillah ini tidak merusak atribut-atribut yang ada di sini. Insya Allah semuanya kondisi normal, tidak ada yang rusak, kecuali gambar pengumumannya yang agak rusak karena sudah jabuk, minta dibuatkan lagi nih. Sekarang sudah ada rumah warga banyak di sebelah ini. Keren, warnanya keren, warna TNI. Ini lebar dari sini ke sana kita ukur ya. Lebarnya itu sekitar berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 meter. Arah kesananya berapa ya? Kita ukur lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ternyata luas dan lebar itu 11 kali 11, lumayan luas juga ya. Kalau yang ininya kita ukur ya, kelebaran ininya teman-teman. Ini kan bundar dia, cuma kita ukur ke sana lebarnya berapa ya. Dari sini kita ukur 1, 2, pas 2 meter. Berarti 2 kali 2 ini. 2 kali 2 lebarnya ini. Lumayan besar juga. Sangat terawat sekali, terjaga sekali ini teman-teman. Situs bersejarah ini saksi bisu perjuangan para pejuang kita. Ini nanti kita bikin konten lagi tentang keindahan SD yang ada di depan Gunung Mariam ini. Coba lihat gambarnya, sangat cantik sekali. Cantik sekali. Nanti kita liput bikin konten tentang gambar-gambarnya. Ya namanya kota Kalimantan ya.
Provinsi Kalimantan itu sekolah pun di sekolahan pun rindang sekali teman-teman, rindang sekali. Rindangnya mantap. Ini pas warung SD sudah dibongkar. Ini sekolahan ini rindang sekali, ini sangat sehat sekali. Udara paginya mantap nih kalau kesini nih, kalau sekolah di sini anak-anak ini sehat nih. Ini lokasinya tepatnya di SD 016 Gunus Teleng, Jalan Kapau, Kelurahan Gunus Teleng. Gunus Teleng. Di sini dekat situ sini ada warung, itu warungnya teman-teman. Nah, itu warung. Bagi yang mau berkunjung di sini bisa di situ beli es, beli makan makanan, bensin, ada jual bensin eceran. Jadi kesannya tidak jauh di hutan ini. Nah, dekat sekali sama rumah warga. Insya Allah tidak akan kehausan dan kelaparan. Tinggal bisa singgah ke warungnya warga itu. Kita lihat teman kita ya, lagi bikin konten juga dia, tinggi sekali dia, berani sekali dia naik di atas teman-teman, nggak pernah takut jatuh. Cuma situsnya ini agak ini kurang disapu, kurang dibersihkan. Ini banyak rumput-rumput kering yang nampak kering nampak kering pas musim kemarau kemarin. Tidak di kurang terawat sedikit masalah kebersihannya. Sambil nonton videonya teman-teman ya, kita sambil ngamera sampai dimana waktunya nanti habis ini, sampai baterainya habis aja. Nah, apa kita bikin video agak lama aja sedikit ini untuk menyenangkan para subscriber kita, supaya nontonnya lebih nyaman, lebih puas melihatnya. Situs-situs bersejarah di calon ibu kota Indonesia ini, di Kabupaten Penajam Pasir Utara, yang penuh dengan sejarah Republik Indonesia. Dan di sini bukan berarti calon ibu kota Indonesia di sini tidak ikut terlibat dalam peperangan melawan Jepang dan Belanda. Warga Penajam pun ikut terlibat dalam kemerdekaan Indonesia. Dan jadi ya, insya Allah Kabupaten Penajam Pasir Utara, calon ibu kota baru ini wajar menjadi ibu kota baru, karena warga Penajam secara tidak langsung dari bukti sejarah, situs sejarah ini ikut berjuang melawan penjajahan Jepang dan Belanda. Ini meriam di waktu penjajahan Jepang kalau tidak salah. Jepang awal dari lebih lama, kalau tidak salah lebih lama dari penjajahan Belanda, lebih awal lah, hitungannya lebih pertama. Itu buyut saya aja itu teman-teman, dulu itu ikut berperang di Perang Dunia Kedua itu. Dia ikut melihat, menyaksikan
karena buyut saya itu perempuan. Nah, buyut saya yang laki-laki sudah meninggal, jadi buyut saya yang perempuan itu meninggalnya sudah sekitar 3 tahun yang lalu. Sudah pernah bercerita bahwasannya dia meninggal kemarin umur 100 lebih. Pernah bercerita bahwasannya dia pernah menyaksikan kedahsyatan Perang Dunia Kedua yang ada di Kabupaten Penajam Pasir Utara ini, yang terdampak langsung akibat Perang Dunia Kedua. Itu dia kata kata buit saya itu, tinggal itu tidak bisa sembarangan. Jadi kita tinggal itu kalau sudah keadaan mencekam, para Belanda dan Jepang itu berkeliaran. Nah, terkadang kita bilangnya bikin goa di dalam tanah untuk bersembunyi. Memang rumah ada rumah katanya. Jadi kita bikin goa bersembunyi di bawah tanah. Kalau dia ada, bilangnya buit saya itu, kalau dia ada lewat lagi pas patroli, kalau ada yang perempuan cantik, ya perempuan perawan aja ya, orang Jepang itu ya tahu aja, orang Jepang kan sistem mereka itu ya itu memperdayakan perempuan, diculik, diambilnya gitu, di manfaatannya, bahasa halunya manfaatkannya, maaf teman-teman ya, agak cerita sedikit. Dimanfaatkannya gadis-gadis dari Indonesia, dinikah, tidak dinikahinya, disetubuhinya aja, lalu ditinggalkannya teman-teman. Kalau melawan ditembak. Itu menurut pengakuan buyut saya dulu. Buyut saya, buyut Raguani, Raguani kalau salah namanya. Dia bercerita banyak pada kami ya, pas kita ajak bicara dulu itu semasa masih hidupnya almarhum buyut saya itu, bilangnya, "Nek, buyut, kita ini kalau perempuan," bilangnya, dulu dia masih gadis teman-teman, "kita perempuan tidak bisa sembarangan," bilangnya, "jalan-jalan di rumah terus. Kalau kita jalan berkeliaran," bilangnya, "kita diculik sama," bilangnya, "Jepang." Jadi orang tua itu tidak bisa apa-apa teman. Kalau anaknya diculik, mau tidak mau, orang tua dari si perempuan ini, si gadis, mau tidak mau pasrah. Bagaimana sistem dari Jepang ini, kalau melawan ditembak. Jadi anaknya diculik, atau dirampas dari orang tuanya, mau tidak mau orang tua ini pasrah. Ya syukur-syukur, alhamdulillah anaknya bisa kembali, kembali dengan hidup lah. Yang penting hidup lah, bahasanya kan, namanya orang tua mengharap anaknya kasihan hidup kembali. Tapi dengan maaf, dengan bahasa kotornya, keperawanannya itu sudah tidak ada, kasihan, sudah diambil sama Jepang yang tidak bertanggung jawab dulu semasa penjajahan Jepang yang sangat laknat sekali teman-teman. Ya oke, begitu aja dulu teman-teman ya video kita hari ini. Ya kedepannya kita akan bikin video lagi yang lebih menarik tentang situs-situs yang ada di Penajam Pasir Utara ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya agar saya bisa terus berkembang dan membuat video-video yang menarik untuk kalian semua teman-teman yang di rumah. Oke, sampai di sini aja teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.